Pikiran skeptis yang ingin tahu. Tujuan hidup adalah kembali kepada cinta, kapan saja dan di mana saja. Untuk mencapai tujuan ini, individu harus menyadari bahwa dia bertanggung jawab 100% untuk menciptakan hidupnya apa adanya. Dia harus dapat melihat bahwa pikirannya menciptakan apa yang ada di hidupnya di setiap saat. Masalahnya bukanlah orang, tempat dan situasi, tetapi pikiran yang kita miliki tentang mereka. Harus dipahami bahwa tidak ada di luar sana sama sekali. Dr. Ihaleakala Heulen. Saya adalah ciptaan dari aku, sempurna, seperti semua orang dan segalanya. Apa yang tidak sempurna adalah omong kosong, ingatan yang bereaksi, yang bergema seperti penghakiman, kebencian, kemarahan, kejengkelan, dan hanya Tuhan yang tahu berapa banyak lagi yang sanggup ditanggung oleh jiwa, kedamaian jiwa. Dr. Ihaleakala Heulen. Meskipun saya masih belajar bagaimana melakukan Ho'oponopono, saya terkadang mengajarkannya kepada orang lain jika saya merasa mereka bersedia mendengarkannya. Tentu saja, ketersediaan itu bukan milik mereka, tetapi cerminan dari diri saya sendiri. Semakin bersih dan bersih saya, semakin banyak orang di sekitar saya. Tapi itu hal yang sulit untuk diterima. Kita lebih mudah ingin mengubah di luar kita daripada apa yang kita miliki di dalam diri kita. Di Maui, seorang agen real estate membawa kami untuk melihat beberapa rumah. Sepanjang jalan kami berbicara banyak tentang penyembuhan, spiritualitas, film The Secret dan pengembangan pribadi. Itu sangat menarik, tetapi sesuatu yang mencerahkan terjadi selama tur kami. Agen itu juga telah membaca artikel saya yang sekarang terkenal tentang Dr. Heulen dan proses penyembuhan Ho'oponopono Hawaii yang dia gunakan untuk menyembuhkan seluruh bangsal penjahat yang sakit jiwa. Seperti semua orang, agen real estate senang dengan artikel itu. Dan seperti semua orang, dia tidak sepenuhnya memahaminya. Saat kami berkendara di sekitar Pulau Maui yang indah, saya mendengar agen itu mengeluh tentang sebuah rumah yang tidak bisa dia jual. Pembeli dan penjual berdebat dengan banyak kemarahan, dendam dan banyak lagi. Penjualan telah terjebak dalam pertengkaran ini dan tidak akan segera berakhir. Agen itu jelas frustrasi dengan ini. Saya mendengarkan sebentar dan kemudian merasa terinspirasi untuk berbicara. Apakah Anda ingin tahu bagaimana Dr. Heulen akan menangani situasi ini dengan menggunakan Ho'oponopono? Tanyaku. Yah, seru agen itu, tidak diragukan lagi. Penasaran, aku benar-benar ingin tahu, katanya. Dan, oh, ini indah, kata Nerissa. Yah, saya bukan Dr. Heulen, saya memulai. Tetapi saya sedang menulis buku dengannya dan saya telah dilatih olehnya. Jadi saya rasa saya tahu apa yang akan dia lakukan. Katakan padaku, kata agen itu. Apa yang dilakukan Dr. Heulen adalah mencari ke dalam, untuk menemukan kesamaan yang dia miliki, dengan pengalaman yang dia lihat di luar dirinya, kataku. Ketika dia bekerja di rumah sakit jiwa, dia melihat arsip pasien. Apakah dia merasa jijik dengan tindakan mereka? Dia tidak peduli dengan orang-orangnya tetapi peduli dengan sensasi yang dia rasakan. Ketika dia membersihkan apa yang ada di dalam dirinya, mereka juga membersihkan apa yang ada di dalam diri pasien dan menyembuhkan pasien. Saya menyukainya, kata agen itu. Banyak yang tidak tahu apa artinya tanggung jawab. Lanjut saya, mereka berpikir melalui kategori rasa bersalah. Saat mereka tumbuh dewasa dan menjadi lebih sadar, mereka mulai berpikir bahwa mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan dan katakan. Selain itu, saat Anda menjadi lebih sadar, Anda dapat memahami bahwa Anda bertanggung jawab atas apa yang dilakukan semua orang, dan mereka berkata, hanya karena mereka adalah bagian dari pengalaman Anda. Jika Anda menciptakan realitas Anda, maka Anda menciptakan semua yang Anda lihat, bahkan bagian yang tidak Anda sukai. Agen real estate itu tersenyum dan mengangguk. Aku terus berbicara, tidak masalah apa yang dilakukan penjual dan pembeli dalam situasi ini, kataku. Yang penting adalah apa yang kamu lakukan. Dr. Heulen hanya mengulangi, aku mencintaimu, aku minta maaf, tolong maafkan aku, terima kasih. Dia tidak memberitahu orang-orang, dia mengatakannya kepada keilahian, adalah untuk membersihkan energi bersama. Aku akan melakukannya, kata agen itu. Tapi kamu tidak melakukannya untuk mendapatkan sesuatu. Lanjutku, Anda melakukan ini karena ini adalah bagaimana energi umum dibersihkan sehingga tidak ada yang pernah mengalaminya lagi. Ini adalah pemurnian, dan Anda tidak pernah berhenti melakukannya.
Agen itu sepertinya mengerti, matanya terbuka lebar dan senyumnya lebar. Jika itu muncul dalam kesadaran Anda, lanjut saya, maka terserah Anda untuk membersihkan dan menyembuhkannya. Karena Anda telah membawa situasi penjual dan pembeli ke perhatian saya, maka saya juga harus membersihkannya. Sekarang itu adalah bagian dari pengalaman hidup saya, pencipta pengalaman saya, maka itu adalah sesuatu yang saya juga bertanggung jawab. Aku berhenti, kami melanjutkan tur kami untuk melihat rumah-rumah lain di Maui. Beberapa hari kemudian saya menerima email dari agen real estate. Dia mengatakan semua penjualan selesai saat dia membiarkan dirinya terus menggunakan metode Dr. Hewlett. Berikut cara kerjanya. Ini semua cinta, ini konstan, dan Anda bertanggung jawab sepenuhnya. Suatu hari saya sedang mengajar seminar dengan Mindy Hur, yang mengepalai Union Church di Wimberley, Texas. Seminar itu berjudul Rahasia Uang. Saya mengajarkan metode pemurnian Ho'oponopono. Kemudian, seorang pria datang kepada saya dan berkata, "Saya memiliki masalah mengatakan maaf dan tolong maafkan saya," katanya. "Kenapa?" tanyaku. "Itu tidak pernah terjadi pada saya. Saya sangat ingin tahu. Saya tidak bisa membayangkan Tuhan yang penuh kasih atau keilahian membutuhkan permintaan saya untuk pengampunan," katanya. "Saya tidak berpikir Tuhan harus memaafkan saya untuk apapun." Saya memikirkan komentarnya dan kemudian saya tahu jawaban apa yang harus saya berikan kepadanya. "Anda tidak mengatakan kalimat-kalimat itu untuk diampuni oleh Tuhan. Anda mengatakannya untuk membersihkan diri Anda sendiri. Anda mengatakannya kepada Tuhan, tetapi itu digunakan untuk membersihkan Anda. Dengan kata lain, Tuhan selalu menghujani Anda dengan cinta. Itu tidak pernah berhenti, di level 0, di mana ada batas 0, ada keadaan cinta murni. Atau setidaknya ini adalah deskripsi yang paling mungkin dapat diberikan. Itu ada, tapi bukan kamu. Kamu tidak ada di sana. Jadi, dengan mengatakan, 'Aku mencintaimu, maafkan aku, tolong maafkan aku, terima kasih,' maka Anda telah membersihkan program dalam diri Anda yang membuat Anda tidak murni cinta. Sekali lagi, yang ilahi tidak membutuhkan Ho'oponopono Anda, tetapi Anda membutuhkannya." Saya baru-baru ini menerima email yang menyentuh hati dari seorang teman baik. Dia bertanya kepada saya, "Apa yang akan Anda katakan kepada seseorang yang telah membaca buku Anda, melihat film rahasia, membaca blog Anda setiap hari, mencoba yang terbaik, tetapi masih putus asa, sengsara dan bangkrut, terus mengalami masalah demi masalah tidak pernah berhenti? Apa maukah kamu memberitahunya?" Aku merasakan sakitnya, lagi pula, pada titik tertentu dalam hidup saya menjadi tunawisma. Saya telah berjuang melawan kemiskinan selama 1 dekade. Ledakan tertunda, kesuksesan saya membutuhkan waktu 20 tahun untuk muncul. Aku tahu bagaimana rasanya tenggelam dalam pasir hisap. Apa yang akan Anda katakan kepada orang seperti itu? Di masa lalu saya akan memberinya solusi. Saya akan menyuruhnya membaca The Magic of Believing karya Claude Bristol, menonton The Secret 7 kali, membayangkan bagaimana dia menginginkan hidupnya, meluangkan waktu untuk bermeditasi setiap hari, mengerjakan topik sabotase diri. Tapi ini semua adalah pendekatan frontal untuk berubah. Saya telah belajar, dan Dr. Hewlett dapat memastikannya, bahwa pendekatan itu jarang berhasil. Jadi apa yang tersisa? Bagaimana kita membantu seseorang yang terjebak dan kesakitan? Menurut Ho'oponopono, satu-satunya cara adalah dengan membersihkan diri. Orang-orang yang datang kepada saya, termasuk orang yang menulis surat kepada saya, memiliki agenda yang sama dengan saya. Mereka menganggap masalahnya sebagai virus yang kurang lebih seperti itu. Mereka tidak bisa disalahkan. Mereka merasa terjebak dan terpojok. Saya bisa melempar tali ke arah mereka, tetapi sebagian besar waktu mereka tidak menggunakannya, atau mereka akan menggunakannya untuk menggantung diri. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang bisa saya lakukan hanyalah menyucikan diri. Ketika saya menyucikan diri saya, maka mereka dimurnikan. Ketika kami membersihkan program yang kami bagikan, maka semua mendapat manfaat kemanusiaan. Dr. Hewlett, pada panggilan telepon pertama yang lama, memberitahu saya bahwa itu adalah hal pertama yang dia lakukan. Yang saya lakukan hanyalah membersihkan dan membersihkan. Yang saya lakukan hanyalah mengatakan, "Aku mencintaimu, maafkan aku, tolong maafkan aku, terima kasih. Sisanya ada di tangan Tuhan." Saya tidak berpikir ini kejam. Sebaliknya,
Saya pikir itu adalah hal yang paling tulus dan mendalam yang bisa saya lakukan. Dan itulah yang saya lakukan bahkan sekarang, saat saya menulis kata-kata ini. Pada akhirnya, pikirkan tentang baris spiritual terakhir ini, karena kisah orang yang menulis saya sekarang juga merupakan bagian dari pengalaman Anda. Ini berarti bahwa penyembuhan juga terserah Anda. Lagi pula, jika Anda menciptakan realitas Anda harus menciptakan situasi ini juga. Karena sekarang merupakan bagian dari realitas Anda. Saya sarankan Anda menggunakan ungkapan "Aku mencintaimu" untuk menyembuhkannya. Jika Anda menyembuhkan diri sendiri, maka orang yang menulis surat kepada saya dan semua orang yang membagikan program itu akan menjadi lebih baik.